Minta tanggapan Bapak atas apa yang disampaikan oleh BI tadi menanggapi kritikan yang dilontarkan oleh Pak Hasan. Mereka kan sudah mengakui bahwa aturan itu memberikan privilege kepada para pengendali, kepada para konglomerat, tapi yang tidak mereka sadari bahwa privilege kepada pengendali itu dipikul ongkosnya oleh investor retail. Itu saja. Dipikul oleh Saya kira investor substansinya retail. itu. Betul. Mengapa pernyataan Anda begitu keras, Pak, terhadap praktik private placement yang harganya di bawah harga pasar? Bukan. Saya cenderung mengatakan bahwa pasar modal Indonesia itu didesain untuk memanjakan konglomerasi. Jadi investor retail mereka tempatkan sebagai sempalan, tidak lebih dari sebagai sempalan, yang tanpa perlindungan apapun. Mekanisme pasar itu selalu bias pada yang besar. Oleh sebab itu tidak bekerja. Oleh sebab itu di tiap negara ada undang-undang anti monopoli, ada undang-undang persaingan usaha agar ada level playing field. Gitu. Jadi kuncinya adalah level playing field. Privilege itu menyatakan bahwa tidak ada kesamaan hak. Itu jelas kan? Cari kamusnya. Privilege itu apa? Hak istimewa sehingga mengorbankan hak yang lain. Pasar modal itu tanpa level playing field, pasar modal itu lebih buruk daripada judi, Alin. Kalau kita judi, dalam judi ada level playing field. Kalau kita toss koin, toss ke atas, bertaruh, maka peluang menang dan kalah itu sama kok. Nah sekarang sama nggak perlakuan mereka terhadap investor retail dengan konglomerasi? Jadi silahkan jawab. Sama nggak perlakuan mereka gitu? Iya, tidak adilnya ini seperti apa, Pak, kalau boleh dielaborasi di mata Anda? Coba kita ambil angka-angka simulasi aja ya, Alin, biar gampang. Lupakan dulu angka-angka BEI ya. Misalkan Hasan adalah pengendali, punya 60% saham, katakanlah sahamnya 1 juta, harganya di bursa 200 misalnya. Lalu Hasan memutuskan di dalam rapat umum pemegang saham akan ada private placement. Lalu konco saya silakan masuk membeli pada harga 100, harga di pasar 200. Akibatnya jumlah saham yang bertambah, katakan juga 1 juta, jumlah saham bertambah 100%, aset perusahaan hanya bertambah 50%. Ya kan? Akibatnya saham 200 itu akan terseret menjadi 150. Saham investor retail 200 terseret menjadi 150, saham yang di-store oleh konglomerat 100 tadi naik menjadi 150 di tengah-tengah. Teruskan aja, ini adil apa tidak? Ya, memang angkanya tidak itu angka yang ekstrim ini agar kita bisa merasakan adil atau tidak, ya silakan aja pemirsa itu mendengar adil atau tidak gitu. Oke. Pak, tapi kan dijelaskan oleh Bursa Efek Indonesia nih bahwa diskonnya itu 10% dari harga rata-rata 25 hari sebelum pelaksanaan private placement. Betul. 95% persentasenya sila. Mereka menganggap bahwa privilege 90% itu biasa. Saya tetap menganggap bahwa privilege itu tidak biasa karena perlakuannya tidak sama gitu loh. Kalau right issue itu semua pemegang saham berhak membeli sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi level playing field. Ini tidak level playing field. Masalah persentase kena dengan alasan dananya dari situ. Jadi mereka memang memanjakan itu. Turunin aja jadi 50% kok. Biar institusi itu rame-rame masuk bursa lalu menghisap darah investor retail. Selesai kan? Karena yang mereka pikirkan adalah perusahaan ini mesti berkembang, konglomerat mesti masuk, persetan dengan investor retail. Gitu kan? Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.